Nah, kemudian kembali kepada tadi rencana penggantian calon terpilih. Dalam komunikasinya, tadi kan ada Tio, ada Saiful, ada Donia. Berapa kali sudah melakukan pertemuan dengan orang-orang tersebut terkait dengan rencana penggantian calon terpilih? Bapak penuntut umum, jadi pada waktu ini ada dua hal yang berbeda tapi berhubungan. Iya. Ada tahapan pergantian calon terpilih dan ada tahapan pergantian antar waktu. Pada saat Butio mulai berkomunikasi dengan saya terkait itu, kalau saya tidak salah ingat, itu setelah keputusan rapat pleno KPU RI yang tidak mengabulkan permohonan PDI Perjuangan terkait dengan pergantian calon terpilih di Dapil Sumsel 1. Nah, setelah itu seingat saya mulai berkomunikasi. Tapi sebelumnya saya kenal. Baik. Nah, pernah saudara berkomunikasi dengan Agustiani Tio pada tanggal 24 September terkait dengan penyampaian rencana pergantian tersebut? Masih ingat? Seingat saya pernah. Pernah ya? Oke. Di awal penyampaian dari Tio pada saudara, apa yang disampaikan kepada saudara rencana pergantian tersebut? Butio menyampaikan terkait permohonan PDI Perjuangan untuk melakukan pergantian calon terpilih di Dapil Sumsel 1. Oke. Apakah melampirkan surat juga ketika komunikasi itu ada surat yang dikirimkan kepada saudara terkait dengan permohonan pergantian tersebut? Kalau surat melalui resmi KPU RI, Pak. Di luar yang resmi, ketika berkomunikasi dengan saudara via WhatsApp. Oh, kalau tidak salah dia mengirimkan foto itu ya. Itu ya. Ya. Masih ingat surat apa yang dikirimkan oleh Agustiani Tio kepada saudara terkait rencana itu? Saya agak lupa, Pak, tetapi terkait dengan permohonan itu karena ada beberapa surat. Mungkin bisa saya dibantu, Pak, untuk diingatkan. Izin yang mulia untuk menampilkan percakapan antara saudara saksi dengan Agustiani Tio pada tanggal 24 September 2019. Baik, di situ ada nama Tio AGMNI. Betul. Betul, ini siapa? Ya, Ibu Tio itu. Tio Agustiani Tio itu tadi ya? Oh iya. Oke. Kemudian nomor HP 081 384 315 189, nomor saudara, betul? Yang ya. Ini betul ya? Ya. Baik. Di situ dikirimkan surat kepada saudara pada tanggal 24 September 2019. Surat ini. Pernah saudara baca ini, surat ini? Pernah. Pernah. Terkait apa ini pemahaman saudara? Kalau surat itu terkait dengan penentuan siapa calon yang kemudian terpilih apabila calon yang memperoleh suara terbanyak meninggal dunia. Apakah ketika saudara Tio menyampaikan di situ, apakah di situ juga sebelumnya sudah ada putusan Mahkamah Agung terkait dengan permohonan penggantian tadi? Seingat saya sudah. Terkait apa itu? Terkait ada fatwa Mahkamah Agung yang pada intinya menjelaskan bahwa penentuan calon terpilih apabila calon perolehan suara terbanyak itu meninggal, itu di kewenangannya diserahkan kepada partai politik yang bersangkutan. Itu ya. Nah, kemudian apa kemudian maksud dari Tio? Ini kan tadi sudah sampaikan harusnya surat dikirimkan resmi kepada KPU ya. Apa kemudian maksud dari saudara Tio ini mengirimkan informal pada saudara? Maksudnya adalah memberikan informasi kepada saya bahwa ada putusan MA terkait dengan konteksnya adalah Dapil Sumsel 1. Ya, kan saudara kan komisioner KPU ya. Ya. Tentunya kan nggak mungkin hanya sekedar informasi. Betul.
Apakah ada maksud bahwa ada upaya agar kemudian KPU mau melaksanakan apa yang sudah menjadi putusan dari Mahkamah Agung itu? Ya. Itu maksudnya? Ya. Oke, nah, kenapa kepada saudara? Karena ini kan kalau tadi sudah di atas disampaikan bahwa ini kan komisinya kan banyak. Ya. Kenapa kepada saudara? Sedangkan ini sifatnya kalau komisi kepastian kolektif, kolegial ya. Betul. Kenapa pada saudara disampaikannya, tidak pada yang lain? Ya. Begini Bapak, surat itu selain di foto yang dikirimkan kepada saya, itu juga dikirimkan resmi kepada KPU RI, Pak. Oke. Sehingga bukan berarti itu informasi hanya untuk saya seorang diri. Karena saya temannya, ada kedekatan personal, maka saya dikirimi via foto. Tetapi surat tersebut juga dikirimkan secara resmi ke KPU RI. Begitu Pak. Oke. Nah, apakah ada maksudnya? Karena saudara kan di komisioner KPU juga membantu untuk kemudian meyakinkan pada masing-masing komisioner agar mau melaksanakan putusan tersebut. Tidak. Dalam dokumen-dokumen resmi, kami bertujuh bulat tidak menerima permohonan tersebut. Dan itu menurut hemat saya juga bisa dikonfirmasi oleh anggota KPU RI yang lain. Oke, silakan. nanti kita ada waktunya, nanti kita tanya ke anggota yang lain ya. Baik. Nah, kemudian terkait dengan upaya itu, tadi kan sudah kode komunikasi antara saudara Tio, kemudian Saiful dan Doni. Nah, apakah ada penyampaian terkait dengan uang yang disiapkan untuk memuluskan pengurusan tersebut? Ada. Ada. Siapa yang menyampaikan? Ibu Tio. Tio. Ya. Kapan disampaikannya? Saya memastikan itu ada, cuma saya lupa tanggalnya. Saudara pernah ditanya oleh itu penyampaian uang itu Tio menawarkan ataukah saudara yang meminta pada Tio? Pak penuntut umum, sebenarnya semua pihak yang paham pemilu itu tahu bahwa permohonan PD Perjuangan itu tidak mungkin dilaksanakan. Sebentar, saya nggak nanya di situ. Saya nanya terkait dengan uang dulu nih ya. Uang yang ada, tadi katanya ada uang yang akan dijanjikan untuk memuluskan pengurusan itu. Nah, terkait uang itu tadi sudah sampaikan bahwa itu yang menyampaikan adalah Tio. Ya. Nah, apakah Tio menawarkan ataukah saudara yang meminta kepada Tio? Kalau seingat saya tidak pernah meminta, Pak. Tidak meminta. Nggak pernah. Berarti Tio menawarkan. Ya. Pada waktu itu bagaimana penyampaian Tio kepada saudara? Setahu saya, seingat saya, Bu Tio menyampaikan ada dana operasional untuk itu, gitu loh. Berapa yang disampaikan? Saya lupa persisnya, Pak. Karena saya hanya menerima 150-an lah. Apakah 750 juta? Saya tidak tahu persis tentang itu, Pak. Yang saya tahu persis adalah saya menerima 150, Pak. Coba diingat-ingat saudara ya. Iya. Baik, ini coba kita ingatkan saudara melalui bukti percakapan saudara dengan Tio pada tanggal 5 Desember 2019. Nah, baik. Ini ditanyakan yang atas ini Tio, yang biru ini saudara ya? Betul. Mas, opsnya 750, cukup Mas? Betul itu ya? Betul. 750. Maksudnya tadi 750 juta ya? Ya mestinya begitu, Pak. Betul. Nah kemudian di situ saudara merespon 1000. Ya.
Maksudnya apa 1.000? Ya, Pak penuntut umum, apakah saya bisa boleh menjelaskan tentang latar belakang ini? Langsung. Iya, saya iseng saja menulis 1.000, Mas. Karena sebelumnya saya sudah berdiskusi dengan Bu Tio bahwa itu nggak mungkin bisa dilaksanakan begitu loh. Itu Gimana? Sebelumnya saya berdiskusi sebelum SMS ini ya Pak, WA ini. Saya sudah menyampaikan kepada Bu Tio bahwa permohonan atau permintaan itu tidak mungkin dapat dilaksanakan. Ya, tapi kan kemudian ketika ditanya oleh Tio 750, Oh, iya. saudara merespon 1.000. Berarti Iya. ada respon dari saudara kan? Betul. Kemudian direspon lagi oleh Tio, Mas kata orangnya 900 bisa enggak? Betul. Kan ada transaksionalnya, Betul. ada menawar ini. Ya. Betul ya? Kalau itu betul Pak. Betul. Ya. Nah, kemudian saudara sampaikan, kita ngopi Mbak. Saudara Betul. mengajak ketemu sama dia untuk ngopi. Betul. Nah, dari transaksi ini kemudian setelah 750, 1 miliar, 1 miliar dia 1.000 ya, 900, dealnya berapa untuk pengurusan itu? Yang disepakati akhirnya berapa? Tidak ada deal Pak. Tidak ada Karena deal. setelah kita ngopi Mbak, saya di situ menjelaskan bahwa ini tidak mungkin dapat dilaksanakan begitu loh. Oke. Baik. Nah, kemudian tindak lanjutnya, ini kan sudah ada penyampaian dengan dana operasional. Iya. Apa kemudian ada saudara menerimanya? Uang Saya itu? menerima. Betul. Betul. Oke. Jadi kan saudara dikatakan tidak mungkin, tapi faktanya menerima. Betul. Oke. Kapan, di mana dan berapa yang saudara terima? Saya menerima 150 juta Pak. 150 juta. Sekitar itu saya tak kurang lupa ingat Pak. Masih ingat kapan itu diterimanya? Persis waktunya saya lupa Pak. Tempatnya di mana? Tempatnya di Pejaten Village. Pejaten Village. Ya. Oke, kami ingatkan ya, tempat waktunya sekitar tanggal 15 Desember 2029. Ya. Betul ya? Betul. Tempatnya di Pejaten Village. Nah, bagaimana proses penyerahan uang tersebut? Pada waktu itu, setelah saya janjian ngopi dengan Bu Tio menyampaikan permohonannya, saya juga menjawab bahwa intinya itu tidak mungkin dapat dilaksanakan. Tetapi pada waktu itu, Bu Tio menyampaikan, Bu Tio memang sudah mendapatkan dana operasional itu. Sehingga itu diberikan kepada saya. Dan saya terima. Begitu Pak. Pada waktu penyerahan itu kan tadi kan saya sebutkan tanggal 15 Desember 2019 ya. Selain Tio, ada siapa saja di situ? Ada Pak Saiful kalau tidak salah. Pak Saiful Bahri ya. Iya. Nah, apakah di situ ada pertemuan antara saudara Saiful, Tio sebelum penyerahan uang itu ya, membicarakan terkait dengan tadi penggantian tadi? Ada pembicaraan diskusi tentang itu. Oke. Baik. Nah, kemudian yang diserahkan pada saudara tadi kan saudara sebutkan sekitar ada bentuk SGD atau dalam bentuk rupiah? SGD 38.000. Yang pertama Pak, yang tanggal 15 Desember. Saya hanya menerima sekali Pak. Sekali. Sebentar. Izin membacakan keterangan saksi yang mulia di BAP nomor 13 ya. Izin nomor 13 dulu, 13. Tanggal 13 di halaman 7 huruf D. BAP tanggal 6 Januari 2025.
nomor 13 halaman 7 huruf D. Izin bacakan yang mulia. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2019 saya menerima uang sebesar Singapura dolar 15.000 dari saudara Agustani Tio yang diberikan di Mall Pejaten Village. Dalam pertemuan tersebut, saudara Saiful juga ikut dalam pertemuan tersebut. Betul. Betul itu ya? Betul. Berarti ada penyerahan yang di tanggal 17 itu sebesar 15.000 Singapura dolar. Saya hanya menerima sekali, Pak. Mungkin itu salah ketik. Yang dimaksudkan 38, Pak, bukan 15. Bukan, ini yang pertama, Pak. Nanti yang 38 ada sendiri nanti. Ada 2 penyerahan. Baik. Ya. Baik. Silakan. Iya, karena seingat saya hanya menerima 38 dolar itu sekali. Bisa jadi, mohon maaf, yang dimaksud angka 15 itu sebenarnya 38. Pak penuntut umum. Baik, izin membacakan. Ini ada juga keterangan saudara yang menerangkan 38 ada juga. Oh. Makanya saya tanya, ini yang tanggal 17 Desember di Pejaten Village sebesar 15.000 Singapura dolar. Bukan yang 38. Baik. Iya. Baik. Kemudian yang 38 ini di nomor 11. Halaman 5 masih sama yang mulia, BAP tanggal 6 Januari 2020 nomor 11. Bahwa saya ketahui terkait dengan uang sebesar 38,350 Singapura dolar tersebut, yaitu uang pemberian dari saudara Saiful Bahri kepada saya melalui saudara SF Agustani Tio sebesar 400 juta, di mana yang saya pahami uang tersebut setara dengan 38,350 Singapura dolar sesuai dengan komunikasi saya dengan Agustani Tio, bahwa seingat saya yang bersangkutan mengatakan kepada saya, Mas, ini ada uang 400 dari Saiful. Itu ada sendiri. Makanya yang ingin saya tegaskan terkait penyerahan yang pertama sebesar 15.000 Singapura dolar dan penyerahan kedua sebesar 38,350 Singapura dolar. Pak penuntut umum, seingat saya hanya menerima sekali 38.000 dolar, 30, saya lupa. Dan itu juga sudah menjadi materi persidangan yang lalu dan saya sudah kembalikan itu ke kas negara. Jadi tidak pernah ada penerimaan yang 15.000, nggak pernah. Saya Aldin Fridianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.